Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biren menemukan logistik bantuan bencana masih tersimpan di gudang BPBD. Banyak bertonton malah ditimbun di gudang oleh pemerintah setempat. Aduh, ini benar-benar parah. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari Isnin lalu, tular mengenai bantuan bencana yang bertimbun di gudang BPBD Biren, Aceh, Indonesia. Rakaman dan gambar yang tersebar menunjukkan bantuan berupa makanan, air minuman, selimut, dan peralatan pasca banjir masih tersimpan, sedangkan ramai mangsa masih memerlukan pertolongan. Kejadian ini menimbulkan kebimbangan dan tanda tanya terhadap masyarakat dan menjadi perhatian pihak berkuasa di Indonesia. Di video kali ini, kami nak tampilkan beberapa klip video warga Indonesia dalam menanggapi isu ini. Benarkah bantuan tersebut sengaja disorok? Apakah ada pihak lain yang inginkan bantuan tersebut? Segala persoalan ini korang akan dapat jawapannya di akhir video ini dengan kesimpulan yang kami perolehi. Baik, sebelum kita saksikan beberapa klip video warga Indonesia, korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa tinggalkan komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, jom kita saksikan bersama-sama. Let's go. Ini bukan gosip, ini bukan hoax guys. Ini fakta yang bikin hati nyesek. Puluhan ton bantuan bencana ternyata cuma numpuk di gudang guys. Viral dari Biren, Aceh, anggota DPRK bersama warga melakukan inspeksi mendadak ke gudang BPBD dan Dinas Sosial. Hasilnya mengejutkan guys. Puluhan ton bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor ditemukan mengendap, belum disalurkan. Semuanya masih di gudang utuh. Padahal di luar sana masih banyak warga yang bertahan di pengungsian dan sangat membutuhkan bantuan ini. Kalau benar bantuan ini sengaja ditimbun, yang dirugikan bukan cuma korban bencana guys, tapi juga kepercayaan masyarakat kita semua. Tapi juga kepercayaan masyarakat. Bantuan itu bukan milik instansi, bukan milik pejabat, tapi hak korban yang sedang berjuang guys. Musibah itu sudah cukup menyakitkan. Jangan sampai penderitaan korban ditambah oleh kelalaian atau kesengajaan manusia. Menurut kalian guys, apa yang harus dilakukan supaya kejadian seperti ini tidak terulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa di follow, like, dan di share. Nih, bantuan puluhan ton tidak disalurkan dan malah ditimbun di kantor gudang BPBD dan Dinsos Kabupaten Biren. Temuan ini terjadi saat DPRK menggerebek gudang Dinas Sosial dan BPDB. Padahal yang bermasalah itu ya lembaga pemerintahan daerah itu sendiri. Tapi masih banyak masyarakat yang menyalahkan pemerintah pusat. Ya, ni kalau ni Birun, ya. Memang di Birunnya dumpuna, Birunnya lengkap bare di Birun. Ya, kan? Jadi nyolong di komentar baca dengan masalahnya apa. Yang jelas mesti ditimbun lagian le barang, hana dihabis dibagi, yang salah nyoba leung ah. Jangan di luar po kehendak barang yang ditimbun hana dibagi ke masyarakatnya kan hana ada kan. Ataupun ditimbun nilai untuk ibagi duduk sebagai stok puasanya kan hana ada cheat kan. Ya, tapi yang jelas mesti nan le ditimbun salah. Ya, pakai lo pegah lagi kan. Ya, jadi ketika bantuan dari luar ini tamang long Biren, wate dijak bak gudang wate dicek barang mantang le dan digop dipastikan hajuk barangnya, hajuk li bantuan yan. Ya, karena memang stok je mantang le. Dan berarti stok je mantang le, masyarakat Biren berarti hanya membutuhkan bantuan le untuk sementara. Ya, karena mantang le stok bak gudang. Ya, maka ji dari luar jan hanya je beli. Ya, menurut lo, ha? Nah, tapi alangkah gaji yang barang yang kanayan bagi jule. Ya, supaya mensuka habis hana stok lang gudang untuk bantuan baru tamang lom. Ya, tapi yang mantang nak stok lang gudang kemancara tamang barang baru. Lebih baik kirim kabupaten lain. Biru hana merempok. Ya, ni pulam tadi dari info nah memang masyarakat memang mantang pedih ya, mantang putih. Sampai orangnya na yang hana beri lom. Ya, menurut dengan info kan. Ya, tapi kenyongkannya hati karena yang Pak Media mendum kan. Tapi yang jelas mestinya ini pegunung yang salah menurut lo. Ya, jadi bagi jule
Soal pun ke kubah belum saya pasti nak lain lah mentu. Karena jai tak bantuan dum. Nah, yang kemudian menurut ni gimana? Cint boleh komentar. Bantuan bencana numpuk di gudang dan baru ketahuan setelah DPRK Biren sidak. Pertanyaannya satu, itu ditumpuk buat apa? Mau buka minimarket? Atau mau dibagi-bagi ke keluarga, ke saudara, ke kerabat terdekat? Atau malah mau main drama? Biar rakyat mikir, pemerintah pusat diam, bantuannya kurang. Padahal faktanya, lu pada yang ngumpetin di gudang. Sementara di luar sana, orang kelaparan, anak-anak butuh makan, orang tua butuh obat. Ini bantuan, bukan stok mati, bukan pajangan, bukan alat politik. Kalau logistik bisa numpuk, berarti yang macet itu bukan jalannya, tapi nuraninya. Bencana itu musibah, tapi nahan bantuan itu kejahatan. Kalau nggak becus ngurus, minggir. Jangan jadi calo penderitaan. Saya sudah dipanggil audiensi bersama DPR dari kemarin, jadi saya merasa heran juga kalau ada kata grebek ataupun hal lainnya. Padahal kita sudah terbuka dan jawaban dari saya kemarin mengenai baik bahan bantuan ini selalu kita salurkan. Kemana saja kirim ke lokasi kita siap membantu, kita salurkan, tidak ada penimbunan. Dan Bapak-Bapak DPR kemarin sudah menyetujui, ini kapan kita bagi? Oh, laporkan kepada kami, saya siap berkoordinasi. Ya, saya koordinasi. Kapan kira-kira Pak? Dia bilang sama Bapak DPR, habis dari mau mendekati di bulan Ramadan, awal bulan 2 kita bagikan ini semua. Dan perwakilan, dan Bapak Dandim dan perwakilan, dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, dan izin senior-senior, dan abang-abang yang telah berhadir. Komunikasi dengan DPR yang baru lebih wadah ke kamu Pak Menteri. Berapa hari Pak Menteri? Berapa Ya kamu dari pos Pamangkam wilayah barat. Dari pos sana dari dari pos ini. Bukan main-main bukan main-main hanya bangsa ini ngedungnya. Saya ibu dia baru orang yang Abang dah, mau menit orang bangnya. Yang para dewan-dewan yang tidak ini baru tidak memang nggak tentang efek semua berita kamu di lapangan kamu bekerja dari tanggal 26 ayo tanggal dorat tapi aroh mantan dia bekerja di lapangan memang demi rasa-rasa lain yang pegat sesuatu pada dirinya jadi malah ke masyarakat atas nama Damkar Biren dan PPD Birennya hanya dihargai oleh masyarakat dipikir dia pencuri dipikir dia pencuri. Kan udah gue bilang, gue tuh ngomong sesuai fakta. Gue ngeliat sendiri kok beberapa logistik itu ditimbun. Dan ini ada nih buktinya nih, DPRK langsung yang nyidak. Gue waktu itu punya buktinya tapi nggak gue publis karena ya gue nggak pengen lah memperkeruh keadaan. Yang gue cukup kabarkan ke kalian adalah kondisi-kondisi di sana. Nggak perlu gue memantik api dengan nampilin video logistik-logistik yang banyak ditimbun nggak dibagiin ke warga. Nah sekarang disidak tuh sama anggota DPRK dan dipublikasikan. Kalian masih bilang kayak begini menampilkan fakta itu sebagai memecah belah bangsa? Sekali lagi video tadi menunjukkan bahwa gue yakin pemerintah itu kerja. Tapi gue juga yakin pemerintah tuh kerjanya nggak becus. Nah gimana? Gampang kan? Banyak bertonton malah ditimbun di gudang oleh pemerintah setempat. Aduh, ini benar-benar parah.
Aceh. Pemerintah setempat di Aceh itu benar-benar kampang ya. Benar-benar kampang. Berhati iblis. Apa tujuan kalian? Hah? Tidak menyalurkan bantuan bertonton. Sedangkan masyarakat kalian butuh bantuan. Banyak yang kelaparan. Tapi kalian malah menyetok bantuan bertonton. Tidak disalurkan ke masyarakat. Lagi-lagi kalian menyalahkan pemerintah pusat. Belum merdeka aja rakyat Aceh sudah menderita. Apalagi merdeka, rakyat merdeka. Menerima rakyatnya makan tanah rakyatnya. Saya yakin. Kalau Aceh merdeka, rakyatnya akan makan tanah, rakyat kecilnya makan tanah. Yang membangkang akan didor. Saya yakin itu. Sebab yang paling kuat dan berambisi mau merdeka itu adalah GAM. Pemerintah di Aceh, pemerintah setempat di Aceh itu ya. Benar-benar gampang. Damkar membersihkan menasah, membersihkan masjid dan membersihkan apapun itu, kami siap membantu. Tapi hari ini lembaga kami, instansi kami difitnah. Apa yang bapak-bapak DPR ini sampaikan kepada kami dengan menggerebek gudang lah. Dan hari ini DPR adalah membantu kami melihat kondisi anak-anak ini, melihat bagaimana apakah cocok dengan gaji yang ada dari mereka. Gaji yang sangat minim, gaji minim, tapi... Baik, begitulah tadi beberapa klip video tanggapan warga Indonesia setelah beredarnya video bantuan yang bertimbun di gudang BPBD Bireuen. Isu bantuan bencana yang didakwa bertimbun di gudang telah mencetuskan perhatian serius masyarakat apabila rakaman dan laporan mengenainya tersebar luas di media sosial. Pendedahan ini menimbulkan persoalan besar apabila masih terdapat mangsa banjir dan bencana alam yang bergelut dengan kekurangan keperluan asas, sedangkan sejumlah besar bantuan dilaporkan masih berada dalam simpanan. Keadaan ini akhirnya memuncak kepada himpunan bantahan yang berlaku baru-baru ini, sebagai luahan kekecewaan rakyat terhadap kelewatan pengagihan bantuan yang sepatutnya sampai lebih awal kepada mereka yang terjejas. Berikutan tekanan awam serta pemantauan oleh pihak perundangan tempatan, pihak BPBD Bireuen tampil memberikan penjelasan rasmi berhubung perkara tersebut. Menurut kenyataan kepimpinan BPBD, bantuan yang berada di gudang bukanlah ditahan atau disimpan secara sengaja, sebaliknya belum diagihkan kerana terikat dengan prosedur pentadbiran yang memerlukan permohonan dan pengesahan daripada pihak berkuasa di peringkat daerah dan kecamatan. Selain itu, sebahagian bantuan turut disimpan sebagai stok kesiapsiagaan bagi tujuan pemulihan pasca bencana serta persediaan menghadapi kemungkinan bencana susulan. Walau bagaimanapun, pihak perundangan menegaskan bahawa tata cara pentadbiran tidak seharusnya menjadi alasan kepada kelewatan yang berpanjangan apabila rakyat masih memerlukan bantuan segera. Kesimpulan yang dapat kami berikan adalah kelemahan penyampaian maklumat dan penyelarasan antara agensi boleh mencetuskan salah faham yang besar serta menjejaskan kepercayaan orang ramai. Peristiwa ini wajar dijadikan pengajaran bersama bahawa pengurusan bantuan kemanusiaan menuntut kecekapan, ketelusan dan kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Dalam saat getir dan penuh ujian, bantuan tidak seharusnya terhenti di gudang atau terikat lama oleh tata cara semata-mata. Sebaliknya mesti disalurkan dengan segera, tepat dan benar-benar dirasai oleh mereka yang paling memerlukan. Tak kiralah Indonesia atau Malaysia, kita perlu belajar dari hal ini agar tidak berulang kembali. Hal ini simple je, tapi kalau jadi salah faham dan tak ada tolak ansur, ianya boleh cetuskan pertengkaran. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.